2.400 orang. Di 22 jemaah tabligh akbar Goa, Sulawesi Selatan karena dinyatakan positif. Belum memahami betul secara utuh. Tenaga medis tersebut kini puncak pandemi COVID-19 Indonesia akan terjadi di bulan April ini. Corona tak mudah untuk dimenangkan. Yang kita hadapi bersama lawan yang tak kelihatan. Dengan kondisi ini, saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Kasus konfirmasi positif akumulasi sampai dengan saat ini adalah 9.771 orang. Pasien positif corona di rumah sakit rujukan sudah mulai membludak. Apakah tenaga medis di sana sudah mencukupi? Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Nugraha, sedang sibuk? Tidak Pak, apa ada yang bisa saya bantu? Begini Pak, Anda pasti sudah tahu bahwa pasien positif corona di daerah Singkawang sudah semakin banyak. Benar Pak, katanya pasien di rumah sakit pusat Indonesia di Singkawang sudah mulai membludak. Rekan-rekan kita sedang berjuang demi kemanusiaan di sana dan sudah semakin banyak yang tumbang. Kita juga tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Jadi saya bermaksud untuk meminta pertolongan Bapak untuk membantu rekan-rekan kita. Apakah Bapak sanggup? Kalau bisa, saya akan ke sana sekarang. Bagus. Bapak bisa ke Rumah Sakit Husada Indonesia besok. Kita tidak tahu apakah kita bisa bertahan hingga akhir atau tidak. Yang perlu kita ingat saat ini beribu nyawa memohon untuk diselamatkan. Dan hanya kita yang dapat menyelesaikan ini. Baik Pak, saya akan ingat kata Bapak. Baiklah, istirahatlah malam ini agar Bapak bisa bekerja dengan maksimal besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana? Sudah pulang dari rumah sakit kan? Sudah Bu. Kamu sendiri bagaimana? Apakah sudah pulang? Iya ya, sudah. Sebenarnya ada hal penting yang ingin Ayah bicarakan Bu. Hal penting apa? Begini, atasan kita Pak Harsono menelpon dan meminta Ayah untuk pergi ke daerah Singkawang karena tenaga medis di sana sudah mulai kewalahan. Apakah Ibu mengizinkannya? Tentu saja, sudah menjadi kewajiban kita untuk menolong orang lain. Jika memang daerah Singkawang kekurangan tenaga medis, kenapa Pak Harsono tidak mengabari Ibu? Ayah juga tidak tahu. Mungkin Pak Harsono memiliki pertimbangannya sendiri. Bagaimana bisa? Ibu harus ikut membantu. Ibu akan menghubungi Pak Harsono sekarang. Jangan Bu, biar Ayah saja yang ke sana. Bu di rumah saja. Di rumah saja bagaimana? Ibu ini dokter yang mengabdi untuk Indonesia dan menjunjung kode etik. Bagaimana bisa Ibu diam saja kalau di luar sana banyak yang membutuhkan bantuan Ibu? Halo Pak Harsono, saya mendengar daerah A sedang kekurangan tenaga medis dan besok suami saya akan pergi ke sana. Apakah benar? Benar. Kenapa Bu? Apakah Anda tidak mengizinkan? Tentu saja saya mengizinkan, Pak. Lalu, ada keperluan apa Ibu menelpon saya? Jika memang daerah Singkawang sedang kekurangan tenaga medis, kenapa saya tidak diikutkan ke sana juga, Pak? Maaf Bu, tapi Anda tidak bisa ikut. Anda itu wanita, fisik Anda lemah. Keadaan daerah Singkawang lebih buruk dari yang Anda bayangkan. Saya khawatir kalau nanti Anda hanya akan menjadi beban bagi tenaga medis lelaki di sana. Apakah menurut Bapak wanita selemah itu? Hingga hanya bisa menjadi beban bagi laki-laki? Banyak pekerjaan laki-laki yang kami sanggup melakukannya, Pak. Cuci motor, berkebun, memasang jam, memasang gas, memompa ban, memasang lampu, mengamplas, dan masih banyak lagi, Pak. Jadi jangan menganggap wanita itu lemah dan merepotkan. Mohon maaf Bu, saya tetap tidak mengizinkan Anda ikut. Saat ini kita sedang berperang. Tugas wanita adalah di dapur.
Sampai sini Anda sudah paham? Mohon maaf Pak, tapi saya kurang setuju dengan pendapat Anda. Kurang setuju? Anda ini seharusnya menasihati istri Anda agar tinggal di rumah saja. Gimana ya Pak? Mengabdi kepada kemanusiaan adalah tugas kita semua, tanpa memandang jenis kelamin. Jika kita memang sedang berperang, maka laksamana pertama dari Indonesia adalah seorang wanita. Dia adalah Malahayati, Seorang yang membuat Portugis dan Belanda takut kepadanya, bahkan Inggris pun segan kepadanya. Sudah banyak tokoh wanita yang berhasil di dunia ini, seperti Kartini, pejuang emansipasi wanita yang berasal dari negara kita. Bahkan ia dihormati di dunia. Kesetaraan gender sudah diakui bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana bisa Bapak menganggap wanita sebagai kaum yang lemah? Bapak paham kan yang dikatakan suami saya? Itu lebih logis daripada menganggap wanita lemah. Dan satu lagi Pak, sekarang menjadi kewajiban setiap insan manusia yang ada di muka bumi ini, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menangani virus corona. Besok saya tetap akan ke daerah Singkawang. Ya, saya ingin optimis. Juli sudah masuk pada posisi ringan. Pandemi ini ujian berat untuk semua kita. Boleh saya meminta pesan Bapak Presiden terakhir supaya kita bisa lulus semua Pak ujian berat ini. Disiplin yang kuat. Jadi kalau berulang-ulang saya sampaikan, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak dalam berinteraksi dan berhubungan, serta jauhi kerumunan. Ini penting. Dengan disiplin yang kuat, tadi yang kita inginkan tadi, insya Allah akan bisa kita lalui pandemi ini. Amin insya Allah. Terima kasih banyak Bapak Presiden. Sehat terus ya Pak. Terima kasih Mbak Nana. Semoga sehat terus. Terima kasih. Terima kasih. Mari berjuang bersama lawan Corona untuk Indonesia yang lebih baik.